إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Tidak hanya sekedar syukur dalam lisan kita saja, namun kita bersyukur kepada Allah bil qalbi wal lisani wal jawarih, yaitu dengan hati, dengan lisan, dan juga amal perbuatan kita. Kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan taufik, sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini juga kita sudah menginjak di bulan Sya'ban. Kurang lebih 11 atau 12 hari lagi kita menuju Ramadan. Maka khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan dengan persiapan yang terbaik, karena hitungan jari dan semoga Allah Subhanahu wa taala menemukan kita, memampukan kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan yang insyaallah sebentar lagi akan kita menghampirinya. Bulan tersebut Allah berikan nama Syahrul Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menamakan bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Al-Quran diturunkan di bulan tersebut sebagai petunjuk dan juga sebagai bayinat, yaitu penjelasan yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Dulu Rasulullah SAW di bulan Ramadan, maka malaikat Jibril setiap kali bulan Ramadan datang. Rasulullah SAW memurajaah Al-Quran di setiap bulan Ramadan bersama malaikat Jibril alaihissalam. Dan kita juga melihat para salafus saleh itu banyak yang membaca, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Sebanyak 60 kali dalam satu bulan. Maka sudah semestinya kita berusaha mencontoh untuk lebih banyak di bulan Ramadan, bahkan dimulai sejak bulan Sya'ban kita pemanasan. Kita mulai buka lembaran Al-Quran yang sementara ini masih terpampang di lemari kita. Maka supaya tidak kaget
kita buka kembali, kita baca satu halaman, kita baca satu lembar, kita pemanasan, dan kita membuat target agar bulan Ramadan yang akan kita lalui beberapa hari ke depan tidak mengulangi kesalahan yang terus berulang dari tahun ke tahun, yaitu ketika berakhir di 29 atau 30 Ramadan kita merasa menyesal bahwasanya Ramadan terasa cepat, kita tidak banyak beribadah di bulan tersebut. Maka ingat-ingat penyesalan yang sudah kita buat di tahun yang lalu. Di antara keutamaan Al-Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat tinggi, maka Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus bahwasanya memanggil orang semua manusia, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izah, telah datang kepada kalian mau'izah, yaitu pelajaran, maksudnya adalah Al-Qur'an, min rabbikum, yaitu dari Rabb kalian, wa shifaa'ul lima fis sudur, dan Al-Qur'an Allah sifati sebagai syifa, sebagai obat, baik obat lahiriah atau rohaniyah kita, wahudan, dan juga disifati sebagai petunjuk, wa rahmatan lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Oleh karena itu Al-Qur'an hendaknya kita senantiasa berinteraksi dengan sebaik-baiknya. Karena kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih, kata Nabi Muhammad SAW, Al-mahiru bil Qur'an, Al-mahiru bil Qur'an, orang yang mahir di dalam membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, maka kelak nanti di akhirat akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an tidak mahir, wa yatata'ta, dia terbata-bata, wa yatata'ta, dia terbata-bata, fihi, di dalam membaca Al-Qur'an tersebut, wa huwa alaihi syaqun, dan dalam membaca dia salah, dia keliru, ya dia baca dhammah, dia baca kasrah, dia baca nun, dia baca ba, terbalik, maka kata Nabi SAW, lahu ajran, tetap diganjar pahala sebesar 2 ganjaran. Maka dalam hadis tersebut dijelaskan, orang yang membaca Al-Qur'an meskipun dia belum lancar, maka dia tetap mendapatkan pahala yang double. Apalagi bagi orang yang mahir, apalagi orang yang lancar, apalagi orang yang membaca 1 juz per hari, apalagi orang yang membaca 2 juz per hari, bahkan dia bikin target di Ramadan dengan bacaan-bacaan yang banyak, maka lebih-lebih pahala yang dia akan dapatkan, yang kelak dia akan memberatkan timbangan dia di akhirat kelak. Ada satu perbandingan ketika salah seorang sahabat yang dia berjuang, berjihad di jalan Allah, kemudian dia wafat. Kemudian 1 tahun setelahnya ada sahabat yang lain yang juga serupa amalannya, namun dia hidup lebih panjang 1 tahun umurnya. Dan kata Nabi SAW, ada orang yang bermimpi bahwa melihat orang yang wafatnya 1 tahun lebih lama, itu dia melihat di akhirat, dia masuk surga namun derajatnya lebih tinggi daripada orang yang wafat 1 tahun sebelumnya. Maka Rasulullah SAW tersenyum. Maka Rasulullah SAW berkata kepada orang yang melihat dalam mimpi tersebut, bukankah orang yang masih hidup 1 tahun dibandingkan yang lain, dia melewati bulan Ramadan? Bukankah orang yang dia hidup 1 tahun lebih lama dari saudaranya yang lain, dia membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Bukankah dia tarawih di bulan Ramadan? Maka sudah berapa tahun kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan sudah berapa banyak amalan yang sekiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan kesempatan umur, baik yang muda, baik yang pertengahan atau yang sudah tua. Maka sekali kita dapati kesempatan 1 detik, 1 menit dalam bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan. Maka jangan sia-siakan sama sekali. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan yang lain, yaitu adalah para penghafal Al-Quran. Sudah menjadi satu kelaziman, orang yang punya hafalan, maka dia tentu akan banyak membaca Al-Quran.
Oleh karena itu Rasulullah SAW membedakan antara derajat seseorang di surga, yaitu berdasarkan banyaknya hafalan yang dia hafal. Kata Nabi SAW, yuqalu li sahibil Qur'an, nanti kelak di surga nanti dikatakan kepada orang yang menghafal Al-Quran, Iqra, baca, wartaqi, dan naiklah. Setiap dia baca akhir ayat, dia naik 1 derajat. Kemudian warattil, dan baca dengan tartil, dengan tajwid sebagaimana engkau baca di dunia. Kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka, maka kedudukan akhir engkau di surga, inda akhiri ayatin taqra'uha, yaitu berhenti derajatnya itu sampai akhir ayat yang engkau baca. Maka Al-Quran adalah sumber hukum Islam, dan tentunya sebagai seorang muslim kita mesti bersemangat. Kita mulai menghafal 1 ayat, 2 ayat, dan terus menghafal sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita menghafal minimal juz 30, minimal 2 juz akhir, atau beberapa juz, dan mudah-mudahan Allah berikan nikmat bagi keturunan-keturunan kita menghafal Al-Quran seluruhnya 30 juz. Rasulullah SAW bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'an, sering-seringlah kalian membaca Al-Quran. Falladhi nafsu Muhammadin biyadih, sampai-sampai Nabi bersumpah dengan dirinya, di mana jiwa beliau ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la huwa ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Sampai-sampai Nabi bilang bahwasanya Al-Quran, ayat yang kita hafal itu lebih cepat hilang ketika kita tidak memurajaah, lebih cepat hilang dibandingkan unta yang diikat pada tali kekangnya. Ini isyarat bahwasanya kita diminta terus untuk berinteraksi dalam ayat-ayat yang sudah kita hafal. Kita murajaah kembali, kemudian kita pakai ketika kita sholat sunnah, maka hal tersebut akan menguatkan hafalan kita. Makin banyak hafalan, makin banyak pula pahala yang akan kita dapat dari 1 huruf yang kita baca. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, itu 1 huruf, tetapi alifun harfun, wal lamu harfun, wa mimun harfun. Tapi hitungan ayat, hitungan huruf adalah alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Dan setiap 1 huruf yang kita baca, Allah gandakan asri amthaluha, yaitu 10 kali lipat. Dan apalagi kita baca di bulan Ramadan, maka Allah ganjar pahala yang lebih besar lagi. Maka ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan bagi orang-orang yang bisa menjadikan amalan ini menjadi amalan yang menjadi prioritas. Dia memiliki jadwal kelak nanti di bulan Ramadan, di bulan yang akan depan. Dan semoga Allah mudahkan dan Allah pertemukan kita kembali di bulan Ramadan. Sekian yang dapat kami sampaikan di khutbah yang pertama ini. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk terus membaca Al-Quran. Bagi yang belum lancar, Allah mudahkan untuk terus belajar, dan Allah beratkan timbangan di akhirat kelak dengan bacaan-bacaan yang kita baca dari ayat-ayat kalamullah tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang ahli Quran akan senantiasa berusaha mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Dan kata Nabi SAW, sebaik-baik dari manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga orang yang mengajarkan Al-Quran tersebut. Hadis ini sahih
kita dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian dari orang-orang yang beriman di muka bumi ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik di antara kalian man ta'allamal Qur'an. Dimulai dari orang yang belajar, setelah dia mempunyai ilmu, kemudian dia mengamalkan, wa 'allamah, dan juga orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan Al-Quran. Lebih-lebih Al-Quran di bulan Ramadan. Maka sedikit apa yang sudah disebutkan di khutbah pertama tadi, mudah-mudahan dapat memotivasi kita untuk menjadi ahlul Quran. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikeluarkan atau yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang dimasukkan pada kategori orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Furqan, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala ar-rasulu ya rabbi. Ini adalah keluhan dari Rasulullah SAW. Berkata Rasulullah SAW, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Rasulullah SAW mengeluhkan ada sebagian orang, ya Rabb inna qaumi, sebagian kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, yaitu menjadi kaum yang meninggalkan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang mungkin Al-Quran kita pajang, kita tidak pernah buka satu lembar pun selama setahun penuh. Maka marilah kita introspeksi diri. Terakhir baca Quran kapan? Apakah 1 bulan yang lalu? Ataukah 2 bulan yang lalu? Atau jangan-jangan Al-Quran terakhir kita baca ada di bulan Ramadan tahun lalu? Maka semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepada petunjuk dari agama yang mulia ini, yaitu Al-Quran, kalamullah. Dan kita tutup khutbah yang mulia ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan apa yang disampaikan membekas dan menurunkan taufik kepada hati kita agar dimudahkan dalam beramal soleh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.